sendiri. Cek, cek. Oke. Itu bisa bikin sendiri. Kita cek dulu suaranya. Cek, 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 one, cek, two, cek, cek. Oh, ada ininya. Oke. Ya. Tahu. Oke, sebelum kita mulai saat teduh kita bersatu dalam doa dulu. Gak enak gini. Bikinnya juga enak. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, sungguh begitu besar kasih-Mu atas kami. Nafas hidup-Mu masih Engkau berikan bagi kami. Roh Kudus-Mu pun tetap berada di dalam kami. Betapa kami bersyukur Bapa. Bapa, sebentar kami akan masuk dalam saat teduh untuk boleh mengenal lagi lebih dalam akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami datang merendahkan hati kami merendahkan diri kami tidak layak di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak Tuhan. Karena Engkau yang sanggup dan Engkau yang mau mengampuni kami kembali Tuhan ketika kami merendahkan diri. Tuhan datang kepadamu sehingga kami boleh masuk hadirat-Mu, kami boleh masuk bait kudus-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu. Dijadikan Tuhan biar Roh Kudus yang memimpin kami dari awal sampai kepada akhirnya Tuhan. Demi nama Yesus kami bersati, kekuatan kelemahan tubuh, sakit penyakit, mencuri berkat firman Tuhan, iblis setan, dakwah, sana hati kesombongan, suam-suam kuku tidak bersungguh-sungguh. Demi nama Yesus kami katakan, kami hancurkan. Tapi Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dengan hikmat sehingga kami dengan saat teduh ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ratu Binjai, Satria Jaka, Devi, welcome. Kita angkat penyembahan kita. Kebaikanku bukan karena rumah tanggaku, ku dipilih dan dipakainya, bukan karena kebaikanku, bukan karena ramah tamaku, bukan karena kemurahanku, ku dipilih dan dipakainya. Semua hanya karena kasih dan karunia-Mu. Engkau yang mengangkatku sampai hari ini. Karena anugerahnya di
dipakainya. Itu semua karena kasih karuniamu yang telah kau berikan seumur hidupku. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Oh, karena anugerahmu diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Benar Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena penyertaan-Mu, semua karena kasih setia, semua karena kasih karunia. Mengenalku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, ada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, sampai akhir hidup kami mau belajar mengikuti-Mu. Kini aku percaya, ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap.
harap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar setia, Pak. Kami mau belajar Tuhan, mengenal Kau lebih dalam, mengikutimu sepanjang umur hidup kami. Gantikan Tuhan. Haleluya. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberikan aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Oh, kami mau belajar Bapa, sampai memutih rambut kami. Tuhan menyembahmu seumur hidup kami. Haleluya, kami bersyukur, kami berserah. Selamanya kami mau belajar menyembah dan memuji-Mu. Itu yang kami rindukan di dalam setiap helaan nafas, setiap langkah hidup kami mau belajar seturut dengan firman-Mu. Bapa,
memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, Yesus Tuhanku, ku milikmu. Sampai memutih rambut kami Haleluya. Saat aku rindukanmu, berikan ku kekuatan di tengah badan yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Haleluya. Benar Tuhan, itu komitmen kami. Kami mau belajar Tuhan untuk terus taat dan patuh mengikutimu sepanjang hidup kami, agar namamu dipermuliakan, agar semua orang di sekitar kami diberkati, dan kami juga terus belajar sempurna sesuai dengan gambar dan kalikmu. Kami kembali Tuhan. Haleluya. Bapak, sebentar kami juga akan mau membaca dan memperdengarkan firman-Mu yang adalah Engkau sendiri Tuhan, itu untuk meneguhkan, menguatkan iman kami, bahkan memperdalam pengenalan kami akan Engkau. Biarlah dijadikan Tuhan. Demi nama Yesus kami bersati, kami katakan setiap kerasan hati, kesombongan, kebebalan, tegar tengkuk, keras kepala, suam-suam kuku, demi nama Yesus kami katakan, kami hancurkan. Tetapi Tuhan Yesus, hati, mata, telinga, mulut seorang murid menjadi milik kami Tuhan Yesus, sehingga Roh Kudus memberikan rema, dan rema itu terus kami renungkan, bahkan kami belajar melakukannya di dalam langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Bang minum dulu guys, aus guys. Oke. Sekarang tanggal 4 Oktober kita baca dari Yesaya pasal 29 sama 30. Untuk perjanjian baru kita baca Efesus pasal yang ke-6. Jadi saya punya schedule bacaan firman Tuhan. Tadi apa? Per umur ya. Yesaya 29:30. Oke. Yesaya 29 dan 30. Yerusalem terkepung, tetapi
diselamatkan. Celakalah Ariel kota tempat Daud berkemah. Sejatuh guys. Oh Tuhan Yesus baik, terima kasih. Berarti nggak boleh deket-deket. Celakalah Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan silih berganti. Aku akan menyesatkan Ariel sehingga orang mengerang dan mengadu. Dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk menghimpit engkau dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Aduh kok hidungnya gatal. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah. Dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus. Dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur gempa dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel dan semua orang yang menerangi dia dan kubu pertahanannya dan orang-orang yang menyesatkan dia akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama orang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan gunung Sion. Bangsa yang buta, tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu yakni para nabi telah dipejamkannya. Dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab ini termaterai. Dan apabila kitab ini diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya Allah akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikannya dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku.
Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Oke, nanggungnya lanjut aja. Keselamatan sesudah penindasan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari ketelaman dan kegelapan, mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di hadapan Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah kaum keturunannya Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Jadi dalam pasal 29 ini saya langsung refleksikan aja ya, hubungannya kepada zaman sekarang. Kalau teman-teman dengar, kalau teman-teman lihat, dan kalau teman-teman baca, perang antara Israel dengan Hizbullah dibantu dengan Iran itu sudah semakin masuk kepada scale atau skala yang lebih besar, karena pertama-tama karena Iran membantu Hizbullah itu, dia menganggap Hizbullah itu seperti kawannya, dan Israel itu karena musuh daripada Hizbullah, sehingga Iran membantu Hizbullah. Sehingga Iran mengirimkan rudalnya dari segala daerahnya ke Tel Aviv, di daerah atau di ibu kota daripada Israel sekarang. Nah, lalu oleh karena Israel membela diri, sehingga dia mengirimkan rudal balik untuk membela dirinya. Pertama-tama yang kita harus teliti melihatnya adalah, kenapa sih akar masalahnya? Nah, akar masalahnya adalah ya dari perjanjian lama ini. Tuhan yang memberikan janji kepada Israel atas tanah Kanaan, yang zaman dulu, sekarang Kanaan itu namanya Palestina. Di tanah Palestina itu Tuhan memberikan janjinya supaya Israel itu menduduki tanah itu menjadi milik pusakanya. Israel memegang janji itu sampai sekarang. Makanya di perjanjian lama Israel selalu berperang sama dengan bangsa Filistin atau Palestina. Nah, janji Tuhan itu tidak akan pernah sirna atau tidak akan pernah dilanggar oleh Tuhan sendiri, teman-teman. Makanya teman-teman bisa lihat ketika dari bangsa semua Timur Tengah itu membela Palestina, Israel sampai sekarang tetap
kuat-kuat saja. Kenapa? Karena dia memegang janji Tuhan. Dan Tuhan juga memegang janjinya. Mungkin ya, sebenarnya Tuhan itu memegang janjinya itu dia ngomong sama Daud begini. Daud, karena engkau begitu rindu membangun rumahku, engkau tidak akan bisa membangun rumahku karena engkau berdosa. Engkau telah berzina, engkau telah merencanakan pembunuhan kepada panglima yang sudah begitu berkontribusi terhadap engkau, sehingga engkau tidak dapat membangun rumahku, bait Allah maksudnya, sehingga anakmu Salomo yang akan membangunnya. Tetapi aku masih berjanji, aku akan masih mengizinkan sampai dengan keturunan-keturunanmu itu akan berkuasa atas Israel. Itu makanya kalau Israel sampai sekarang masih kuat, karena menurut pandangan saya masih ada keturunan daripada Daud di situ. Kalau sudah tidak ada keturunan Daud di situ, terjadi kemungkinan Israel akan kalah, Israel tidak akan menjadi bangsa yang berdaulat karena keturunan Daud sudah tidak ada di situ. Nah, apa sih relevansinya dalam hidup kita? Dalam hidup kita, karena kita sudah diselamatkan Tuhan, kita sudah dicangkokkan Tuhan menjadi tanda kutip bangsa Israel rohaninya Tuhan, makanya kita juga menerima janji yang sudah dikatakan Tuhan. Makanya itu kita bisa berharap sama Tuhan sampai saat ini. Kita bisa berdoa kepada Tuhan sampai sekarang ini. Betapa kita harus bersyukur. Nah, seperti konteksnya di Yesaya 29 ini, Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Sama halnya dalam perang sekarang, Israel masih tetap kuat karena kembali Tuhan memegang janjinya. Lalu di sini kita ditegur sama Tuhan ya. Ini bagi semua orang nih, termasuk jangan deh. Di ayat ke-13 dikatakan dari pasal 29. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif bersembunyi. Jadi itu merupakan teguran bagi kita juga. Janganlah kita hanya rutinitas melakukan ibadah-ibadah kita kepada Tuhan, termasuk saat teduh ini. Jangan hanya rutinitas saja, tetapi biarlah melalui ibadah-ibadah ini, saat teduh ini, kita mengalami hal-hal yang baru. Oh, ternyata karakter Tuhan Yesus itu begini. Ketika dia sudah memegang janjinya, dia akan menepatinya. Walaupun bangsa Israel ini tegar tengkuk, keras kepala, tetapi karena Tuhan sudah berjanji, dia tidak akan melanggar janjinya. Dan ingat, Tuhan itu bisa melihat hati kita loh. Makanya dia berkata seperti itu. Kamu jangan cuma rutin beribadah,
Jangan cuma rutin saat teduh, tetapi benar-benar menyelaminya, benar-benar karena engkau mengasihi aku, engkau melakukan hal ini. Kata Tuhan, mungkin zaman sekarang ya. Nah, lalu di sini Tuhan juga menegur orang-orang yang melawan umat pilihannya, yaitu Israel. Kalau dalam konteks sekarang mungkin Iran sama Hizbullah ya. Nah, pasti akan ada waktunya Tuhan yang turut campur tangan. Dan di sini juga kita belajar di balik daripada perang Israel. Kembali di balik perang Israel ini pasti ada pihak-pihak, oknum-oknum terkait yang sengaja untuk memacu Divida et Impera atau adu domba, yang sengaja menebarkan narasi-narasi bahwa ini bukan perang antara Israel dengan teroris Hizbullah yang mengancam kedaulatan negara Israel, tetapi ada narasi-narasi yang berkembang ini adalah perang antara Kristen dengan Muslim. Aduh, gatel hidungnya. Kalau narasi-narasi ini akan terus berkembang, maka tidak menutup kemungkinan ini juga akan berdampak di Indonesia. Kalau ini berdampak di Indonesia, maka akan cepat atau terlambat akan tergenapi. Kita sebagai pengikut Kristus akan semakin susah haknya untuk beribadah di gereja, bahkan untuk berdoa pun di rumah akan semakin sulit. Maka daripada itu, sebelum hal itu terjadi, kita semakin diasah, kita semakin belajar pengenalan akan Tuhan, sehingga iman kita, sehingga kerohanian kita semakin ditempa, agar kedepannya itu kita siap sedia untuk tahan uji di hadapan Tuhan ketika kita diuji hal seperti itu. Lalu lanjut ke pasal 30 dari kitab Yesaya. Bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak memberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekalian akan mendapat malu, karena bangsa ini tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma.
Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang pergilah, tuliskanlah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagi kamu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembur keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api di dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatannya. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panci-panci di atas bukit. Sebelum lanjut ke ayat selanjutnya, jadi ini masih berhubungan dengan perang Israel ya, karena di sini kan dari Yesaya pasal ke-30 ayat ke-8. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Jadi maksudnya kalau saya cocok logikan dengan konteks perang Israel sekarang, jadi kan Israel terus Hizbullah, Iran itu kan masing-masing punya teman, punya backingan istilahnya. Lalu backingan Israel itu Amerika, yaitu masih kepada pemerintahan Joe Biden dan wakil presidennya yang mau mencalonkan sekarang. Nah, pemimpin Israel namanya siapa ya? Benyamin siapa? Dia mengambil keuntungan karena Amerika menjadi backingannya, sehingga dia melakukan segala apa yang dia suka untuk mempertahankan kedaulatan daripada bangsa Israel, walaupun itu juga banyak sekali mengorbankan banyak jiwa ya. Nah, konteksnya apa sih yang perlu kita belajar? Yang perlu kita pelajari nanti pada akhirnya semuanya nggak akan ada keuntungan, pasti akan ada korban, baik itu kepada Israel, baik itu kepada
Amerika, karena itu akan mempengaruhi pemilihan umum presiden Amerika nanti, dan yang akan diuntungkan malah Donald Trump karena dia tidak memihak kepada Israel atau tidak membenci Israel. Nah, di sini apa yang perlu kita pelajari? Kembali, jangan mengandalkan manusia, jangan juga mengandalkan diri sendiri, karena akan nanti saatnya tiba waktunya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan mengatakan, ini loh, aku lebih besar daripada kekuatanmu, aku lebih besar daripada orang yang engkau andalkan. Jadi aku menunjukkan kuasaku agar engkau kembali mengandalkan aku. Ya, biarlah kita belajar, jangan sampai kita menerima jewerannya Tuhan ketika kita mengandalkan orang lain, ketika kita mengandalkan diri sendiri. Tuhan menjewer telinga kita. Masih mending kalau Tuhan masih peduli terhadap kita. Kalau Tuhan sudah tidak peduli terhadap kita, itu sudah lebih parah, teman-teman. Hanya kita belajar, jangan sampai kita mengandalkan orang lain, apalagi kita mengandalkan diri kita sendiri. Nah, di sini juga Tuhan mengajarkan kepada kita di ayat ke-15 dari Yesaya pasal yang ke-30, sebab inilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita melalui kitab Samuel ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, pertama kita tenang, lalu tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Setelah itu baru berdoa kepada Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Apakah itu karena dosa kita? Jika karena dosa kita tentu merendahkan diri kita untuk meminta ampun di hadapan Tuhan. Jika itu memang ujian daripada Tuhan untuk kita naik kelas, biarlah kita minta kekuatan daripada Roh Kudus sehingga kita boleh tahan uji dan Tuhan boleh disenangkan. Kita lanjut ke ayat 18 dari Yesaya pasal 30, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Dia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah engkau menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang gurun yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi
dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai. Pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Jadi intinya adalah Sion itu perlambangan gereja. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja itu bisa diartikan seperti kita sendiri. Yang kedua adalah gereja, yaitu perkumpulan daripada pengikut-pengikut Kristus. Jadi dalam keadaan apapun, ketika kita benar-benar melakukan firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Bahkan Bapa sangat menanti-nantikan kedatangannya yang kedua untuk menjemput kita. Tetapi dia tahu Injil belum diberitakan semua ke seluruh negeri. Kita pun masih belum siap. Kita pun masih, terutama saya masih belajar. Saat itu juga masih bolong-bolong, Tuhan tahu. Makanya Tuhan masih mengulur-ngulur waktu agar kita belajar terus-menerus, disempurnakan agar layak menjadi mempelainya ketika dia datang yang kedua kali. Hukuman Allah atas Asyur, ayat ke-27 dari Yesaya pasal 30. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Murkanya menyala-nyala, ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang sesuatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam, ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan hebat, angin ribut, dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan, dan waktu ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran. Bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang, pancakannya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Nah, maksudnya ketika Tuhan menolong kita, ketika kita dengan tekun konsisten melakukan firman Tuhan, maka Tuhan juga akan menghalau segala musuh kita. Nah, manusia itu bukan musuh ya teman-teman. Yang menjadi musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara, dosa, iblis dan setan yang mempengaruhi hati manusia untuk iri, dengki, membenci, memusuhi orang lain. Jadi jangan benci orangnya, tetapi benci tindakannya. Oke? Lalu kita ke tandai dulu guys, biar nggak ini. Oke, kita ke mulai deh. Aktif nggak aktif sebentar udah mulai ini. Nah gitu. Kita mulai ke
Efesus pasal yang ke-6. Minum dulu guys. Haleluya, Tuhan baik. Cobalah dengar suara ini, bukan katanya. Oke, Efesus pasal yang ke-6. Oh haleluya. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Sebelum lanjut, berarti ini banyak nasihat ya bagi kita semua. Buat yang orang tua, buat yang anak, buat yang pemimpin di dalam usaha, buat yang karyawan di dalam usaha. Yang pertama, hormati ayah ibu. Tujuannya supaya apa? Kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Itu saya juga masih belajar untuk ya walaupun tidak dalam hal yang besar, tapi belajar dalam yang hal kecil, mulai belajar untuk tidak membuat sakit hati orang tua. Apalagi saya anak tunggal, pendapatan tidak tetap, pendapatan tidak tetap, tapi saya tetap mau belajar. Dan sekarang kan banyak tuh ya, zaman sekarang malah anaknya yang lebih marah-marah kepada orang tuanya. Kalau zaman dulu saya kan seperti firman Tuhan, barang siapa orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar kan. Itu sejalan dengan firman Tuhan. Kalau zaman sekarang, sekali orang tua marah-marah aja terus pakai tangan gitu, langsung anak-anaknya pada ini. Ya tapi zaman selalu berubah. Tapi puji Tuhan firman Tuhan ini selalu relevan buat kita ya. Jadi buat kamu-kamu yang masih sebagai anak-anak, kata kunci yang paling penting adalah orang tuamu harus sudah di dalam Tuhan, baru kamu hormati dan taati. Jika tidak, sebisa mungkin kamu doakan biar dia selamat dan di dalam Tuhan. Buat orang tua pun demikian, supaya
teman-teman yang sudah menjadi orang tua terus belajar firman, mengenal Tuhan, sehingga teman-teman mendapat respect dari anak teman-teman, dan dengan penuh hikmat mengajarkan firman Tuhan yang nantinya akan menjadi legasi mereka ketika mereka menghadapi hidup yang tidak tentu. Buat juga pemimpin daripada perusahaan atau usaha, biarlah menjadi bijak sehingga karyawan daripada teman-teman itu penuh dengan respect, menghargai, menjadi contoh, menjadi teladan buat teman-teman yang juga masih menjadi karyawan. Lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, sehingga pemimpin teman-teman juga diberkati oleh karakter, oleh karena pekerjaan teman-teman yang dilakukan dengan baik dan benar, sehingga posisi daripada teman-teman juga semakin naik, tidak menjadi turun seperti firman Tuhan. Lanjut kita ke ayat yang ke-10 dari Efesus pasal yang ke-6. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Pemberitahuan salam, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Oke, ini banyak sekali yang kita belajar dari sini teman-teman. Oke. Di sini poin pertama kita belajar, kita itu bisa kuat karena tetap Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Di ayat ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah,
Lalu di sini kita belajar bahwa apapun yang kita hadapi, entah itu masalah, pergumulan, segala hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita mesti belajar, kita mesti merenungkannya bahwa itu adalah tipu muslihat iblis. Di ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Contoh kita depresi, contoh seketika ada yang mengatakan kamu itu bodoh, kamu itu sudah disertai Tuhan, kamu itu penuh dengan dosa, kamu itu sudah tidak layak, kamu sudah serahkan saja dirimu, mengakhiri dirimu saja. Terus kamu itu tidak punya kompetensi, buktinya kamu pengangguran sampai sekarang. Kamu itu kerja tidak benar. Itu cuma tipu muslihat iblis, teman-teman. Jadi waspadalah. Karena kejahatan itu timbul bukan hanya niat pelakunya, tetapi juga jika ada kesempatan. Aduh, kenapa jadi Bang Napi? Oke. Nah, senjata kelengkapan apa saja yang kita perlu lakukan? Yang pertama, ikat pinggang kebenaran, berarti firman Tuhan, landasan kita, dasar kita, fondasi kita. Baju zirah keadilan, karena dasar kita firman Tuhan, sehingga kita mempunyai rasa kebenaran dan keadilan di dalam diri kita. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Karena kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita sudah mengerti di mana ada perintah agung Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadikanlah semua bangsa muridku, berarti setelah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan baptis ada pokoknya begitulah ya. Dan Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Lalu pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Nah, karena kita dasarnya sudah kebenaran firman Tuhan, lalu kita sudah mendengar, melihat, membaca, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, sehingga kita mengerti, oke, kita bisa melakukannya karena kita sudah tahu dasarnya. Dan karena kita tahu kita sudah beriman, sehingga kita yang tadi kamu tidak kompeten, kamu pengangguran, kamu tidak berguna, kamu itu begitu berdosa, kamu itu hina, bisa kita counter dengan Tuhan sudah menenun kita dari dalam kandungan kita. Segala rancangan Tuhan itu terbaik atas kita. Tuhan sudah menetapkan kita menjadi umat pilihannya. Kita counter dengan firman Tuhan yang kita tahu. Makanya semakin kita tahu firman Tuhan, kita semakin bisa menangkal energi-energi negatif yang iblis serang atau yang setan berikan kepada kita. Lalu ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa permohonan yang tidak putus-putusnya. Lalu jangan lupa kita juga belajar untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita, baik itu pemimpin negara kita, pemimpin rohani kita, pemimpin sidang Tuhan di mana kita berada. Kita doakan agar mereka bisa terus
menjadi perantaranya Tuhan di dalam menyampaikan kehendak Tuhan yang berguna nantinya untuk hidup kita. Kasih karunia menyertai kita semua yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikianlah berkat firman Tuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Aduh, hidungnya gatel dari tadi guys. Akan sedikit berisik karena HP-nya sudah low. Oke. Hari ini kita fokus doakan untuk perang antara Israel dengan Hizbullah yang juga melibatkan Iran. Kita doakan agar orang percaya di sana, pengikut Kristus di sana, tetap menguatkan dan meneguhkan hati mereka sehingga mereka masih ada harapan untuk boleh mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Mereka tidak hilang harapan. Lalu kita berdoa juga untuk skala daripada perang Israel ini tidak meluas ke skala yang lebih besar. Jika itu meluas, itu juga pasti secara tidak langsung akan melibatkan Indonesia di dalamnya. Jika narasi daripada perang ini, narasi negatif yang tadi saya bilang, oh ini perang antara Kristen dengan Muslim, maka seluruh negara yang mayoritas Muslim akan berperang dengan negara yang mayoritas Kristen. Lalu negara yang berada di tengah-tengah seperti kita Indonesia tentu saja akan menimbulkan banyak kerugian. Apalagi kita sebagai minoritas di sini pasti akan mengalami kerugian. Makanya kita berdoa. Juga kita berdoa buat Indonesia, buat pelantikan daripada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. DPR MPR kan sudah dipilih ya, banyakan dari anak muda dan juga artis-artis ya. Kita juga berdoa untuk mereka supaya nanti keputusan yang mereka ambil, undang-undang yang mereka buat atau revisi atau disahkan itu tidak merugikan rakyat Indonesia. Kita juga berdoa ketika Pak Prabowo sudah diresmikan, hendaklah ia memprioritaskan supaya kita punya pertahanan negara itu semakin kuat, semakin teguh, sehingga ketika terjadi amit-amit ya, jangan ya, kita berdoa, kemungkinan terjadi suatu hal yang tidak kita pikirkan, sehingga pertahanan kita itu sudah kuat, sehingga nanti ketika di dalam PBB, forum PBB, kita mempunyai posisi yang kuat karena pertahanan kita sebagai negara itu kuat. Mari kita bersatu di dalam doa. Aduh gatel, maaf ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas nafas yang Kau berikan. Kami juga mengucap syukur untuk penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Ialah itu menjadi wujud komitmen kami untuk terus belajar mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami, sampai memutih rambut kami. Kami belajar Tuhan untuk terus disempurnakan sesuai dengan gambar dan kalik-Mu Bapa. Juga kami belajar kembali bahwa kami harus mengandalkan Engkau dalam segenap hidup kami. Kami tidak boleh mengandalkan manusia, apalagi diri kami sendiri. Kami juga belajar untuk menggunakan kelengkapan senjata Allah dan firman-Mu sebagai dasarnya. Itulah yang penting di dalam hidup kami, sehingga kami dapat melalui, dapat tahan uji, dapat naik kelas dalam menghadapi segala sesuatunya. Kami juga bersehati berdoa Tuhan untuk pelantikan daripada Pak Presiden, juga Wakil Presiden Pak Prabowo, juga Mas Gibran, ialah dilaksanakan dengan baik dan benar. Tidak ada perpecahan antara kubu yang satu dengan kubu yang lain, oknum-oknum yang berniat untuk mengadu domba kami patahkan demi nama Yesus. Kami hancurkan demi nama Yesus, sehingga aman, tentram, damai, sejahtera yang daripadanya Tuhan. Juga setiap ketua, juga anggota DPR, MPR yang sudah terpilih, baik itu dari pemuda, setiap politisi, bahkan artis-artis, biarlah kepentingan rakyat yang menjadi urusan mereka diprioritaskan, tidak kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi Tuhan, tetapi mereka benar-benar menyampaikan aspirasi rakyat melalui pembuatan revisi pengesahan undang-undang yang menguntungkan rakyat Indonesia, sehingga benarlah jadi generasi emas Indonesia 2045. Kami yakin dan percaya dengan iman kami perkatakan perekonomian di Indonesia semakin bertumbuh positif Tuhan. Pendidikan di Indonesia semakin baik. Terjadi pengurangan Tuhan angka stunting di Indonesia karena gizi setiap anak-anak Indonesia sudah diperbaiki Tuhan dengan program pemerintah. Tuhan, makan bergizi gratis dijadikan Tuhan dalam nama Yesus, sehingga pola pikir, cara berpikir kritisnya daripada warga negara Indonesia dan pengambilan keputusan dengan rasional menjadi milik kami seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke dijadikan Tuhan. Juga biarlah berdoa Pak Prabowo nantinya sebagai presiden terpilih memprioritaskan juga untuk pertahanan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik darat, udara maupun laut, sehingga kami dapat mengambil posisi yang benar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dijadikan Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami Tuhan yang berada di Israel, juga yang berada di Iran maupun di kawasan Hizbullah. Setiap orang yang percaya, setiap pengikut Kristus, Engkau menguatkan dan meneguhkan hati mereka agar mereka selalu berharap kepada Tuhan, tidak hilang asa mereka, tetapi mereka semakin kuat dan teguh imannya dalam mengikut Engkau Tuhan. Dijadikan Tuhan. Juga kami berdoa untuk perang ini supaya tidak meluas skalanya Bapa, sehingga Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang melingkupi kami Indonesia, sehingga perang ini tidak berdampak Tuhan bagi Indonesia. Dijadikan Tuhan, jangan sampai meluas Bapa, dalam nama Yesus dijadikan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga menurunkan Tuhan orang-orang yang Tuhan dipercayakan sebagai penengah, sehingga terjadi win-win solution. Tidak ada suatu pihak pun
yang Tuhan mengambil ini sebagai keuntungan mereka, oknum-oknum tertentu yang menggunakan peran ini sebagai politik adu domba. Demi nama Yesus kami hancurkan niat jahat mereka demi nama Yesus. Juga Bapa yang baik, sementara kami akan melakukan aktivitas kami, baik kami yang masih studi, kami yang berusaha, kami yang bekerja, dijadikan Tuhan segala yang kami lakukan berhasil, dan dimanapun kami berada kami beruntung oleh karena kami belajar patuh dan taat atas kehendak-Mu Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan dan Tuhan semua orang diberkati. Juga kami berharap juga semua orang dapat diselamatkan oleh karena nama-Mu dipermuliakan atas kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami telah berdoa, kami patahkan, kami hancurkan niat jahat manusia, iblis, setan, sakit penyakit, kelemahan tubuh, kegagalan, kesombongan, intimidasi demi nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menyertai kami, yang selalu membimbing kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh haleluya. Belum 90 menit ya. Buat ngejar 90 menit, kita setel lagu ya. Kita setel lagu saya. Koneksinya lama kali. Oh di sini udah azan ya. Kedengaran nggak? Kedengaran. Dengar. Play. Kalau di tantangan live 90 menitnya nggak bisa. Berapa lagi? Masih sisa 3 menit lagi guys. Dunia ini kita tak sendiri. Aduh. Padahal kualitinya udah setempat-tempat. Support Spotify kali ya. Spotify. sistem hadir dan takkan berhenti. Rencana fisik kita tercapai. Kegigihan tumbuh. Final Phonic Song. Open di Spotify. Oke. Kalian promosi kali ya. Jadi saya bikin lagu-lagu, saya sudah tulis
di Spotify dan platform musik yang lain. Teman-teman bisa dengar. Di sini ada lagu rohani, di sini juga ada lagu sekuler ya. Lagu sekuler di sini ada penyair digital, ada hingga akhir waktu, ada cinta dan bawa kematian. Teman. Jangan pergi ke terluka, Gigi Bingsu Lesson TV, waktu tunggu sebentar, depresi akut. Ada lagu untuk Indonesia juga, Indonesia kita juga bersama. Lalu ada Crocs dan kecemasan. Lalu ada yang senja yang manis. Lalu ada mental baik ya. Untuk lagu rohaninya saya baru rilis di judul Cinta dan Kasihnya. Lalu Iman Kita. Lalu Puji Tuhan, Hai Jiwaku, Hidup dalam Rohnya, dan judul Tuah Roh. Ya, semoga teman-teman juga bisa dengar itu di Spotify ya. Playlistnya itu Rinaldi Tonic Song. Keseluruhan lagu ada 16. Oke, kita play. Nah, lagu yang pertama itu penyair digital. Di balik layar dia menulis kisah manis penuh ambisi. Introvert dalam langkahnya, dengan egoisme yang menggema. Di bawah sinar bulan dan bintang, sang Capricorn berjuang. Dari rumah wifi gratis, kisah baru dalam narasinya. Di dunia maya dia bercanda dengan kertas digital. Dia bekerja, tak ada tatapan, tak ada cinta, hanya imaji yang disajikan. Membatik hilang dalam tulisan, palsu seolah mengerti perasaan, tapi dalam hati sangat sepi. Kata hanya cermin ilusi. Mindfulness terlupakan, egoisme yang diterapkan. Capricorn simbol ambisi dalam dunia penuh ilusi. Saat subuh menjelang, dia tetap menulis panjang. Di rumah tenang, tak bersuara, hanyut dalam dunia maya. Di dunia maya dia bercanda dengan kertas digital. Dia bekerja, tak ada tatapan, tak ada cinta, hanya imaji yang disajikan. Di dunia maya dia bercanda dengan kertas digital. Dia bekerja, tak ada tatapan, tak ada cinta, hanya imaji yang disajikan. Hanya imaji yang disajikan. Hanya imaji yang disajikan. Oke, ini udah 90 menit. Chilling side-nya. Oke, udah dapat lumayan.
Kalau kita nggak klaim dia masih muncul nggak sih? Sayang expirednya kan. Oke, sampai jumpa pada besok hari di jam yang sama, jam 3 waktu Indonesia Barat. Saya live-nya di TikTok. Kalau teman-teman mau ikut silakan. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.